Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kesempatan kali ini kita akan instalasi sederhana khusus untuk para pemula. Santai-santai saja. Kita akan membahas tentang bagaimana instalasi sederhana saja tentang controller Fotol. Kita akan bermain dengan EM series, ini adalah EM150. Kita siapkan kabel sederhananya dan nanti kita coba putarkan motor sekaligus kita memberitahukan informasi kabel-kabel apa saja yang ada di sini dan cara penggunaannya bagaimana. Let's go. Yang sering menjadi pertanyaan pada controller Fotol yang masih baru seperti ini, baru aja keluar dari segel misalnya gitu, itu kalau mau dipasang perlu disetting dulu nggak sih? Disetting pulpernya, shift angle-nya, lalu macam-macam settingan yang sangat banyak sekali ini. Atau tanpa disetting langsung bisa dipakai. Itu banyak sekali yang bertanya seperti itu. Langsung saja kita coba. Langsung saja kita akan instalasi controller Fotol ini dalam kondisi apa adanya, belum diprogram, belum disetting. Kita akan coba memutarkan motor dinamo ini. Motor dinamo e-back 3000 watt. Sudah kita siapkan handle gas. Baterainya kita siapkan 72 volt ya, 24 tambah 48 maksudnya, 72. Yang pertama, paling gampang dulu kita akan memasang instalasi kabel 3 fase motor dan juga hall sensor. Di sini ada UVW, mana kuning, hijau, biru. Dan di sini ada warna ini ya. Jadi langsung coba kita ikuti sesuai warna dulu. Jika nanti putaran motor kurang begitu sesuai, coba nanti kita acak ya. Yang penting kita sesuaikan dulu warnanya sekarang. Tiga fase sudah, selanjutnya hall sensor. Nah, pada bawaan Fotol itu hall sensornya adalah model waterproof connector. Kita bisa pakai adapternya ya jika nanti dengan motor berbeda. Selanjutnya adalah handle gas. Handle gas adalah soket yang ini ya. Ini. Pink, hijau, dan hitam. Pink adalah 5 volt, hitam adalah ground, dan hijau adalah sinyal data. Yang selanjutnya secara minimalis agar bisa digunakan adalah kunci kontak. Kunci kontak adalah yang ini. Soket tunggal warnanya ungu, strip. Ini warna apa ya? Abu-abu ini ya. Sudah, itu saja. Ini secara minimalis ya. Nanti fitur juga kita jelaskan belakangan. Secara minimalis adalah cukup terdiri dari controller yang terhubung ke arah fase dan hall sensor dinamo, lalu juga ke handle gas, lalu juga kunci kontak. Maka tinggal diberikan power baterai, maka sudah bisa on hidup. Baterai ini kita belum pasang yuk. Power baterai ini pertama kali kita akan coba 72 volt sesuai dengan spesifikasi di sini ya, 72 volt. Nanti juga akan kita coba di 48 bagaimana jadinya. Pada awal koneksi itu biasanya akan muncul percikan api karena ini juga kontrolernya kan buat besar ya, EM150 ampere. Ini kalau langsung dipasangkan itu akan keluar api cetar kayak gitu biasanya. Nah, untuk meredam bunga api, kita berikan precharge resistor dulu kayak gini. Teman-teman bisa pakai resistor 1 kilo ohm yang 10 watt seperti ini. Kita precharge dulu, baru kita tempelkan. Nah, apinya nggak terlalu gede. Oke, power sudah. Sekarang tinggal kunci kontak tadi. Ini pura-puranya kunci kontak ya. Ini kan kena positif B+, maka controller akan hidup. Jadi ini pura-puranya kunci kontak. Kita tempelkan di sini. Ini karena contoh instalasi simulasi ya. Jadi beberapa hanya menggunakan capit buaya. Tapi kalau di kendaraan unit langsung ya harus lebih rapi ya teman-teman.
Sekarang kita akan coba memutar handle gas dan kita lihat reaksi dari controller dalam memutarkan motor dinamonya. Coba, ini tidak saya bantu putaran tangan dulu. Wow. Putarannya agak langsung nyentak-nyentak aneh ini. Wow. Ya, melihat putaran yang seperti ini, yang dia nyentak dan juga belum pas seperti ini ya. Ini sangat tidak stabil putarannya. Ini menunjukkan bahwa settingan antara controller throttle ini dengan motor itu belum sesuai. Jadi bisa disimpulkan instalasi controller throttle yang dalam kondisi apa adanya dari pabrik atau masih segel, itu kondisinya kadang-kadang settingannya random. Ada yang langsung bisa halus, ada yang butuh disetting dulu. Jadi di sini kita lakukan setting sederhana, terutama yang paling umum adalah kita harus memasukkan polpar dengan tepat ya. Oh iya, karena untuk setting biasanya saya mainnya di ampere yang rendah, supaya kalau di sini itu terjadi hentakan-hentakan, itu supaya tidak terjadi ampere besar yang melonjak. Nanti kalau sudah settingannya benar, baru nanti ampernya kita setting dengan ampere yang besar. Lalu juga polpernya kita isi dengan yang tepat, sederhana sajalah. Lalu setelah kita isi semua, detail tentang pemrograman ini sebaiknya nanti di video lain aja ya. Kita bikin video khusus tentang setting controller throttle. Kita coba cek sekali lagi putaran motornya. Sudah agak mendingan. Ya agak mendingan, tapi masih ada yang kurang ya, seperti settingan fluke awakening, shift angel, dan sebagainya. Sekarang lanjut seperti rencana di awal video, yaitu menjelaskan tentang aneka macam koneksi perkabelan ini. Fitur yang pertama yaitu tentang 3 speed mode, itu soket yang ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video yang controller universal, ini cara kerjanya juga hanya jumper kabel saja ya. Hitam connect warna apa ini? Hijau strip dan juga hitam strip putih di sini. Ini adalah untuk speed 3 kecepatan. Tidak perlu kita contohkan ya, langsung saja kita penjelasan soket yang selanjutnya. Berikutnya adalah soket ini, yaitu soket sport mode. Soket yang hitam dengan kuning strip putih. Biasa untuk racing ya, atau untuk kebut-kebutan di sini. Ini juga kalau ingin praktek juga nggak bisa kalau hanya dengan motor cuma digantung seperti ini. Harus praktek di unit kendaraan baru terasa bedanya. Lalu sensor rem, soketnya ini yang berwarna hitam strip abu-abu dan juga hitam. Ini low level brake atau yang dia di jumper dengan saklar di switch rem. Oh iya, controller ini juga bisa regen ya, jadi kayak engine brake itu bisa. Throttle cukup bagus dalam engine brake. Untuk setting dalam brake itu juga nanti bisa diatur di programnya dari throttle ya. Selanjutnya lagi soket abu-abu putih. Ya, ini dia ya, ini soket maju mundur. Ya sama seperti controller universal, dimana kalau jumper dia itu aktif mundur, kalau dilepas itu juga akan default jalannya maju. Lalu pada pengaturan pun juga bisa diatur ya. Jadi ketika berjalan mundur itu juga bisa diatur speednya itu maksimum di berapa persen. Selanjutnya ini adalah soket isi 4 ya, warnanya hitam, pink, lalu juga oranye dan juga biru. Ini adalah untuk komunikasi, protokol komunikasi. Ini bisa sebagai komunikasi yang terhubung ke komputer ya, ke USB ini bisa, ke laptop juga bisa, atau ke Bluetooth adapter juga bisa, tergantung seri fotonya ya. Dan juga bisa untuk CAN bus. Orange adalah CAN H atau CAN high, lalu yang biru adalah CAN low atau CAN L. Lalu kabel yang putih tunggal ini, ya ini adalah kabel untuk
speedometer. Namun ini lebih tepatnya juga mengandung sifat protokol komunikasi. Ini adalah one line yang dia basicnya adalah UART. Dia bisa menampilkan data speed sensor dari hall sensor source, jadi membaca speed berdasarkan sinyal hall sensor dari dinamo, dan dia juga bisa sebagai pengirim data yang sifatnya one line. Nanti kita cek frekuensi one line-nya dia menggunakan berapa baud rate dan datanya bagaimana ya. Ya, ini di sini coba dipasangkan pembaca sinyal pakai osiloskop ya. Kita akan melihat frekuensi gelombang yang dikirimkan dari controller fotol. Jika ini disetting pada mode, jadi ketika kabel putih itu difungsikan untuk output one line. Jadi dia basicnya UART, dan ini adalah sinyal datanya ya. Coba kita lihat baud rate-nya dia di berapa. Ini satu kolom di sini adalah 500 mikrosecond. Jadi kita bisa melakukan perhitungan baud rate 1 dibagi 0,0005 2000 baud rate. Jadi di sini bermain di 2000 bps. Itu sebenarnya mirip ya, sama dengan speedometer seperti ini. Ini mirip. Tapi beda dengan speedometer yang ada di e-bike, yang dia basicnya RTX 2 arah, itu dia bermain di 9600 bps. Ini coba kita iseng ya speedometer ini beda merek ya. Tapi bisa nggak ya? Ini juga waktu kita cek dia bps-nya di sekitar 2000, 1980 lah kurang lebih segitu. Harusnya ya nggak bisa, karena kan isi programnya belum tentu sama. Tapi coba kita iseng-iseng aja lah. Kita putar handle gas. Ternyata bisa. Tapi ini odometernya kacau, jadi baterainya juga kacau. Jadi hanya bagian angka speedometer saja yang bisa nyantol. Karena bagian lainnya juga udah pasti isi coding programnya kan beda. Oke, sudah cukup ya bagian fitur kabel ini, kabel tunggal ini, one line atau TX-RX. Selanjutnya lagi adalah soket yang ini, tunggal warnanya ungu. Ini juga kadang membuat bingung ya, karena mirip dengan yang kunci kontak. Kalau kunci kontak itu tunggal warnanya ungu strip abu-abu, kalau ini tunggal ungu saja. Ini adalah kabel untuk high level brake atau sinyal rem yang dia basicnya dari sinyal tegangan positif 12 volt biasanya. Perbedaan high level brake dan low level brake ini juga kita berikan aja linknya di bawah ini di deskripsi ya. Akhir adalah kabel untuk ini alarm. Jadi pada kabel alarm fitur ini sama seperti controller universal ya, dia terhubung ke suatu alat box tersendiri. Dimana alarm nanti juga fiturnya ya macam-macam, tergantung produk dari box alarm itu fiturnya seperti apa saja, seperti on off jarak jauh, lock dinamo, mengunci dari jarak jauh, dan sebagainya lah. Oke teman-teman, sekian saja video kesempatan kali ini, yaitu cukup membahas tentang instalasi sederhana dasar-dasar wiring perkabelannya. Sedangkan untuk teknis kita setting program dengan komputer, itu kita parameternya itu apa saja, nah itu mungkin akan kita bahas di lain video ya. Detail-detail angka ini seperti apa, terus termasuk juga nanti cara menghitung pole pair itu bagaimana, itu shift angle juga bagaimana. Nah itu mungkin akan lebih panjang dan sepertinya kurang ramah untuk pemula ya. Ya memang ini sih, memang fotol ini diperuntukkan untuk yang advance ya, biasanya untuk upgrade seperti itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih.